I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take soal di pengadilan pledoi, ada permasalahan ada kasus gitu misalnya bahwa seorang advokat ataupun teknis bersinergi untuk hal-hal yang positif. Misalnya memang dasarnya hukum ada, itu juga kata profesionalisme ini sering dilecehkan maknanya. sleep out of my eyes. I know I won't make it out of my Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini acara Coffee Morning kedua kita adakan lagi dengan hadirin yang berbeda. Diketahui bahwa judul daripada acara ini adalah profesionalisme lawyer dalam perspektif hukum. Dua kata patah dari Bapak Dewan Kehormatan, itu Bapak Prof kami. pengacara kesah karena putusan hakim. Ya sebetulnya kalau kita profesional tidak boleh resah. Ada lembaganya, eksaminasi, dikaji ulang dulu bagaimana putusannya itu. Kalau putusannya memang dasarnya hukum ada, ya sudah berarti profesionalnya ada. Tentunya kata profesionalisme ini juga yang perlu kita garis bawah. Saya tidak perlu memberikan definisi apa. Cuma sering-sering juga kata profesionalisme ini sering dilecehkan maknanya. Saya katakan dilecehkan maknanya kenapa? Biasa sering kan kita begini kita dengar nih. Sudahlah, misalnya saya seorang pengacara, saya bicara dengan Bang Iwan, kebetulan beliau sebagai penyidik, sudahlah kita profesional sajalah. Saya kadang-kadang mikir, apa makna profesionalis itu gitu loh. Rupanya profesionalis itu dimaknai konotasi negatif. Maksudnya apa? Profesionalis itu sudahlah kita cincai saja, kita selesaikan kasus ini, saya begini, itu dianggap profesional gitu loh. Ini ya, makna-makna profesionalisme yang sering kita pahami di masyarakat, sehingga pemahaman sebenarnya kata profesionalisme itu bergeser pemanfaatannya, penggunaannya, sehingga sering dikonotasi profesionalisme itu menjadi kata yang dalam tanda petik bermakna negatif lah. Bagaimana profesi pengacara ini di Amerika, yang nanti mungkin kita bisa mengambil inti betapa di sana seorang advokat itu benar-benar profesional dalam menangani kasusnya. Walaupun ini tidak umum ya, tidak bisa kita tarik generalis juga. Gitu. Tahun 2003 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang sampai dengan hari ini berlaku. Itu Undang-Undang Organisasi Advokat, Undang-Undang Profesi Advokat itu sendiri yang pertama kali hadir di Indonesia, kita ketahui. Yang kemudian dipersepsikan, diasumsikan isinya salah satunya mengamanahkan 8 organisasi advokat yang sudah berdiri tadi, kemudian dilebur menjadi satu melalui kongres. Kita ketahui bersama ada pengacara, ada lawyer seperti dengan tema kita pada hari ini. Di Inggris disebut dengan solicitor atau barrister, di Amerika disebut dengan attorney of law atau counselor of law, disebut dengan penasihat hukum, dan banyak sekali yang lain. Kemudian secara non litigasi juga banyak sebutannya, corporate lawyer, legal corporate, kemudian legal officer, legal counsel, legal advisor, dan seterusnya. Nah, tugas dan fungsi advokat itu sendiri adalah berperan untuk mendampingi sebagai pendamping, membela hak-hak hukum, memberi advice hukum atau advis hukum, memberi bantuan hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, seperti yang biasa kita tuangkan atau kita ejawantahkan dalam surat kuasa. Gitu. Nah, itu penting dan itu juga terkait dengan honorarium. Semuanya diatur dalam undang-undang advokat. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dan seterusnya. Disebut dengan penegak hukum itu adalah polisi dan jaksa. Hakim itu adalah penegak keadilan dan kemudian advokat itu adalah pembela. Jadi profesinya bebas. Gitu. Dia bukan penegak hukum atau tidak di bawah tunjuk pemerintah. Di bawah negara iya karena undang-undang, tapi tidak di bawah pemerintah gitu.
atau diambil sumpahnya, misalkan seperti di pengadilan tinggi yang diamanahkan dalam undang-undang advokat itu sendiri, itu dikritik keras oleh beberapa kalangan. Artinya ini memang organisasi profesi yang memang bebas gitu, tapi tetap dengan undang-undang. Ini isi, ini ilmu yang kita dapat dari dua pakar ini, bahwa yang diberikan di sini adalah knowledge, pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya. Advokat, pengetahuan advokat ini perlu digali sedalam-dalamnya untuk Bapak semua. Itu arahan dari beliau. Kemudian legal reasoning. Legal reasoning ini dalam pendidikan kita dapat, tapi terkadang tidak dijalankan terapan ini. Jadi memang sistem advokat kita masih seperti pola lama. Yang digunakan adalah jasa berbayar sah menurut undang-undang gitu. Dan ini jaga betul-betul. Dan alhamdulillah Pak, kami jadi pintar semua. Kita kenapa? Ada Pak Narok, ada Pak Karmi, mantan nih, ada Pak Hadir Yaman, ada Pak Sriono, ada Pak Mati yang sering ke kantor memberikan masukan-masukan tentang pidana. Nah, sekarang ada Pak Agus Rianto. Agus Rianto masih Jakarta nih, kalau ada hari, ya kan? Nah, nanti mungkin kalau bulan depan dia sudah ada, dia mendampingi Bapak Kapolda. Dan insya Allah nanti Dewan Pembina kita ada Pak Didi, mantan Kapolda, ikut menjadi ketua Dewan Pembina kita di Doakan. Apa sih maksud dengan profesionalisme itu kan, itu yang terpenting. Itu ada nggak indikator-indikator seseorang itu dikatakan profesional kan itu kan. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang sering profesional ini itu disalahartikan maknanya. Berbuat sesuatu yang jelek dianggap profesional. Sudah deh, kita profesional aja. Misalnya pengacara dengan jaksa. Foto bersama ayo. Maksudnya apa? Mari Bebaskan dia. Foto bersama. Itu dianggap profesional kan tidak. Nah, makanya dalam saya selalu mengatakan profesionalisme itu ada 3 hal. Soal tindakan profesional. Pertama jelas yang dikatakan profesional. Kalau dia mempunyai pengetahuan dulu. Kita foto bersama Pak. Itu syarat utama. Ibu, knowledge itu pengetahuan. Tidak bisa orang dikatakan profesional. Profesi itu kan ada pengetahuan di dalamnya gitu kan. Dipercepat. Nah, itu kalau dia tidak mempunyai pengetahuan tidak dikatakan profesional. Kedua etika. Etika itulah yang menuntun dia gitu. Menuntun bagi seseorang misalnya berlaku jujur, ya kan, lebih mengutamakan keadilan dan sebagainya. Itu nilai yang harus ada dipenuhi. Nah, kedua perilaku. Turunan dari etik itu kan norma, ya kan. Dia harus berperilaku sesuai dengan etikanya. Nggak bisa kemudian dia katakan seorang yang profesional kalau dia dalam perilakunya dia tahu etikanya seperti, tapi dia perilakunya tidak sesuai. Lawyer dalam perspektif hukum, ya kan. Jadi kita harapkan bahwa seorang advokat, pengacara, dia sebagai profesi, orang yang berprofesi disebut official lawyer, orang yang melaksanakan pekerjaan yang mulia, karena dia selalu berdampingan dengan masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum untuk dibela, kepentingan hukumnya bukan pribadinya, ya, kepentingan. Nah ini, nah di sini duduk masalahnya seorang advokat tentu harus profesional, tidak menimbulkan masalah. Berhadapan dengan penegak hukum lain justru menimbulkan masalah. Nah ini kita harapkan hal-hal ini dia terhindar dari masalah-masalah, baik antara dengan kliennya maupun antara penegak hukum, baik itu penyidik, baik itu jaksa maupun hakim. Ya kan, dia harus saling menghormati sesama penegak hukum, walaupun beda, perahunya beda, perahu kami beda, ya kan, perahu pihak kepolisian beda, perahu jaksa beda, perahu hakim beda, perahu. Tapi aturannya yang dipakai satu, KUHP, KUHAP atau peraturan lainnya. Tapi pulau yang dituju, mendayung pun sama-sama menuju kepada pulau keadilan. Ini yang harus kita betul-betul sebagai advokat muda, khususnya muda yang baru menjadi advokat, pelajari ini betul-betul.
dapat dari dua orang akademisi, Bapak Dr. Hermansyah, SH, Bapak Ansari, SH, Dekan Fakultas Hukum Surabaya, dan Pak Hermansyah, Direktur S2 Magister. Ini dua ahli dan dua ahli pidana. Ahli pidana. Ini kita mendapatkan ilmu yang cukup walaupun sebentar dalam acara COVID-19.